Sebuah kaleng berisi penuh minyak mempunyai berat 80 kg. Jika kaleng itu berisi minyak setengah, maka beratnya 46 kg. Berapa kilogram berat kaleng tersebut jika kosong? Oke. Jadi kaleng itu saat penuh kan beratnya 80 kg. 80 kg ini adalah berat isi dari kaleng itu ditambah dengan berat bahan kalengnya. Entah itu besi, aluminium atau apapun ya. Kita misalkan berat bahannya itu apa? Bahan pembuat kalengnya itu B. Itu sama dengan 80. Nah, ketika setengahnya, yang setengah hanya isinya dong. Bahannya itu kan tetap ya beratnya. Kalaupun isinya setengah nggak ngaruh ya. Jadi yang menjadi setengah itu adalah isinya. Berarti setengah A ditambah berat bahannya B sama dengan 46 ya. Oke, ini kita kalikan 2 aja nih. Kita kalikan 2 ya. Karena yang ditanyakan berat bahannya ya. Dikalikan 2, setengah A dikali 2 jadi A, ditambah B kali 2, 2B, ditambah sama dengan 46 kali 2, 92. Dikurangin yang ini, langsung aja kurangin. A tambah B sama dengan 80 ya. Kita kurangkan. Nah, A kurang A habis ya. 2B kurang B jadi B sama dengan 92 kurang 80, 12. Jadi B nya adalah 12. B itu kan berat bahan. Berat bahan pembuat kaleng. Berat bahan pembuat kaleng itu sama dengan berat kaleng ketika kosong. Kan nggak ada isinya, tinggal berat bahan pembuat kalengnya aja ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya. Oke, yang B. Tiket sebuah pertunjukan untuk dewasa dan anak terjual 800 buah. Maksudnya 800 buah ini total tiket dewasa dan anak-anak ya. Harga tiket dewasa adalah Rp50.000 dan untuk anak adalah Rp25.000. Jika hasil penjualan tiket tersebut Rp32.500.000, berapa banyak tiket dewasa yang terjual? Kita misalkan aja banyaknya tiket dewasa yang terjual A, terus tiket anak yang terjual itu B. Jadi A ditambah B sama dengan nih 800 ya, sama dengan 800. Terus hasil penjualan yang Rp32.500.000 ini sama dengan harga tiket dewasa dikali dengan banyaknya tiket dewasa yang terjual ditambah harga tiket anak dikali dengan banyaknya tiket anak yang terjual ya. Berarti dikali aja ya. Ini aja nolnya 3 kita coret aja ya biar mudah. Ini nolnya 3. Setelah itu sama-sama dibagi 25 nih. 50 dibagi 25 jadi 2 A ya. Kali A ditambah 25 bagi 25 kan 1 ya. 1B atau B aja sama dengan ini 32.500 dibagi 25 1.300 ya. 1.300. Oke. Tinggal kita eliminasikan aja dengan ini ya. Langsung aja tulis di bawahnya A ditambah B sama dengan 800 ya. Kita eliminasi aja. Kita eliminasi. Nah, sekarang 2A kurang A. A ya sama dengan kalau B kurang B habis ya. Tinggal 1.300 dikurang 800, 500 ya. Oke. Jadi tiket dewasa yang kita misalkan A tadi yang terjual itu sebanyak 500 ya, yang C. Oke, yang C ya. Oke. 3, 5, 9, 13, 16, 25, 24 berapa lagi? Coba kita tulis ulang ya. Nah, ini udah ditulis ulang. Titik-titik ini loncat 1 dari 25. Kenapa loncat 1? Karena ini agak banyak ya, walaupun nggak banyak banget. Kalau banyak banget loncat 2 ya. Titik-titik ini loncat 1 dari 25. Oke. Terus 13 ini loncat 1 dari 25 ini loncat 1 dari 13, 13 loncat 1 dari 5 ya. 5 ke 13 ini ditambah 8, 13 ke 25 ditambah 12. Ini harusnya ditambah berapa? 8 ke 12 itu kan ditambah 4 ya, berarti kesini juga harusnya ditambah 4 ya. 12 tambah 4 16. Atau ini bisa kita nyatakan ini 4 kali 2, ini 4 kali 3, ini 4 kali 4 sama aja ya. Oke. 25 tambah 16 berapa? 41 ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah 41 yang B. Kalau kita cari lanjutannya, coba 3 ke 9 ini kan dikali 3 ya. Atau tambah 6 ya, Coba tambah 6. Ini ditambah 6. 9 ke 16 ini ditambah 7. 16 ke 24 ini ditambah 8, berarti lanjutannya harusnya ditambah
tambah 9 ya. 24 tambah 9 33 ya. Tapi yang ditanyakan ini ya, ini hanya sebagai latihan aja ya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, yang B ya. Kuas cat dinding sama dengan titik-titik. Coba kita lihat. Kuas ini kan alat, terus cat ini bahan, terus ini dinding itu media atau tempatnya ya. Tempat. Oke, coba kita lihat nih. Bahannya palet ini bukan bahan ya. Kalau kanvas oke lah, benar ya, media tempat untuk menggambar ya. Oke, kurang tepat ya. Ini tinta menggunakan pena untuk ditulis di kertas. Kalau ini cat menggunakan kuas untuk dicat ke dinding. Ini masuk ya. Oke, coba cat kaleng ini bukan bahan. Kalau ini bensin ini memang bahan bakar, cuma digunakan mesin pada mobil, harusnya gitu ya. Kalau kayak gini masuk ya, bensin di sini, terus ini mesin mobil, ini pada mobil, ini masuk ya. Kalau ini masuk akal ya ini. Kalau ini enggak ya. Coba penghapus kapur enggak ya, jauh ya. Oke, yang tepat adalah yang B. Oke, yang B ya. Gambar paling tepat untuk irama gambar berikut adalah, oke, dari gambar ini jadi ini, lalu ini, gambar ini jadi ini, maka gambar ini jadi ini, selanjutnya harusnya apa? Kalau gambar ini mengingatkan saya pada dulu tuh game ular ya, game ular yang muter-muter, kalau kepanjangan nanti melilit dirinya sendiri kan mati ya. Coba kita lihat nih, ini kan dari hitam ke sini kan ke bawah ya, sini. Tapi urutannya tetap ya. Setelah itu hitam ini pindah ke sini, jadi ini kan, ya kan? Oke, terus ini hitam ini pindah ke sini, urutannya tetap. Terus hitam ini pindah ke bawah jadi ini. Nah, coba kita lihat. Yang abu-abu ini naik ke atas nih. Ke sini kan? Berarti harusnya abu-abu ini pindah ke sini, putihnya di tengah sini, tapi bentuk L gini ya. Abu-abu, terus putihnya di sini hitam ya. Oke, harusnya yang C ya. Oke. Yang tepat adalah yang C. Pembagian kekuasaan lembaga tinggi negara terbagi menjadi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki integritas masing-masing yang dipersatukan dengan mana nih? Pilihan yang mungkin Pancasila dan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang benar adalah bahwa ketiga lembaga negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini dipersatukan dengan nilai-nilai dalam Pancasila ya, dalam Pancasila. Oke, karena Pancasila kedudukannya adalah sebagai dasar negara, terus pandangan hidup, terus sebagai falsafah bangsa ya. Oke. Nah, kalau Undang-Undang Dasar 1945 itu lebih penjabaran dan perincian dari kedudukan lembaga-lembaga negara ini, lebih pada penjabaran ya. Penjabaran dan perincian akan kedudukan serta tugas dan wewenangnya ya. Karena kita harus tahu juga bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan penjabaran dari Pancasila ya. Oke. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang B ya. Oke, yang B. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan warga asing yang bertempat tinggal di Indonesia merupakan hasil pasal yang sudah diamandemen pada tanggal, oke, ini amandemen kedua ya. Ini amandemen kedua. Nah, amandemen kedua ini dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Ini 18 Agustus tahun 2000 ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang B ya. Oke, yang B.